kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu menuntun kami hingga pada malam hari ini. Demikian juga Tuhan, kami akan memuji Tuhan lewat ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kiranya dengarkanlah seruan dan doa-doa kami dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, inilah hari yang ke-8 kalinya kita mengadakan kebaktian pertangyangan lingkungan di rumah kita masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya, walaupun pertangyangan ini, walaupun doa-doa kita di rumah kita masing-masing, kita serukan, kita panjatkan kepada Tuhan yang kita sembah, pasti Tuhan mendengarkan segala doa dan seruan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, dikatakan di sana perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Tentu untuk mengerti, menelisik agar kita mampu memahami firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, dikatakan tadi perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saya ingin mengangkat dari pengalaman hidup. Saya ingin mengambil dari apa yang telah kita lewati di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu mungkin kita pernah mendengar setiap pertanyaan harus dijawab. Dan tetapi ada kadangkala pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Setiap pertanyaan harus dijawab, tetapi ada kalanya pertanyaan yang tidak harus membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban itu dinamakan pertanyaan retorik. Tentunya pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban di dalam kehidupan seseorang itu, karena yang bertanya sudah mengerti atau karena yang ditanya sudah mengerti, sudah tahu apa jawaban yang dipertanyakan. Tentu timbul pemikiran dalam
hidup kita, kenapa dia bertanya? Seseorang melontarkan pertanyaan retorik karena ada penekanan tertentu di dalam pertanyaan tersebut, yaitu penekanan supaya yang mendengarkan itu sadar, betul-betul memahami, mengerti apa yang ditanyakan oleh sang penanya. Salah satu contohnya, mungkin orang tua pernah menanyakan kepada anak-anaknya, tahukah engkau bahwa kami orang tuamu capek untuk mencari kehidupan, kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan ini? Tentu kenapa orang tua menanyakan hal itu kepada anak-anaknya? Karena mungkin orang tua telah menilai anaknya, dia berpoya-poya, dia boros, dia tidak menghargai jerih payah orang tuanya. Tentunya anak-anak tersebut pun yang ditanyakan oleh orang tua tersebut tahu jelas bahwa orang tuanya capek bekerja. Tetapi kenapa orang tua menanyakan itu? Supaya anak tersebut betul-betul sadar bahwa memang untuk mencari kebutuhan hidup sangat sulit di dalam kehidupannya. Artinya biar dia sadar, tidak berpoya-poya lagi, tidak semena-mena lagi, tetapi menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Demikian juga dengan firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Di akhir perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini, Yesus melontarkan pertanyaan retorik kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita lihat dalam konteks ini. Yang pertama, mereka atau orang-orang percaya supaya tetap berdoa dan tidak jemu-jemu. Itu yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita orang-orang percaya pasti pernah berdoa. Kadangkala kita orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus Tuhan, mungkin kita berdoa pada mau makan, mau tidur, bangun dari tidurnya, mau kerja, dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan inginkan lewat konteks ini, lewat nats ini, supaya orang-orang percaya berdoa di dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Artinya baik sukacita, baik duka cita, orang-orang percaya harus mampu berdoa. Dan itulah yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita pada saat-saat sekarang ini. Di masa-masa sulit ini, di masa COVID-19 ini, Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap berdoa, supaya kita tidak jemu-jemu, supaya kita tetap berseru kepada Tuhan agar Tuhan mampu, agar Tuhan menguatkan kita. Dan kita harus mendoakan pemerintah, kita harus mendoakan tim paramedis, kita harus mendoakan seluruh saudara-saudara kita. Kita harus mendoakan gereja kita agar pandemi ini cepat berlalu, agar kita dapat berkumpul kembali, agar kita dapat melakukan aktivitas sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Rom dalam Rom pasal 12 ayat 12. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya orang-orang yang percaya di dalam situasi kondisi apapun harus tetap berdoa ke hadapan, harus tetap berseru kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi inti dari firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu agar kita
mengenal pribadi Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui nats ini Tuhan menginginkan kita supaya kita semakin mengenal pribadi Allah dalam hidup kita. Dalam nats ini diumpamakan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun mampu melakukan yang terbaik bagi janda tersebut. Dalam nats ini kita memang tidak menyamakan Allah dengan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun itu tadi. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, sedangkan hakim yang tidak menghormati Allah, sedangkan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun mampu melakukan terbaik bagi janda yang selalu datang untuk membela dia dalam perkaranya. Apalagi Tuhan yang kita sembah, apalagi Tuhan yang selalu kita agung-agungkan di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita tetap berseru kepada Tuhan, bukankah Tuhan lebih baik daripada hakim yang telah kita dengar pada malam hari ini? Bukankah Tuhan lebih berkuasa daripada hakim yang telah kita dengar pada malam hari ini? Untuk itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan di sini tadi di dalam ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yang mau dikatakan Tuhan, sedangkan hakim itu mampu melakukan. Bukankah saya lebih kuat? Orang-orang yang selalu datang berseru kepada saya, yang berseru siang dan malam, apakah saya tidak sanggup melakukan yang terbaik bagi mereka? Pernahkah pertolongan saya terlambat bagi orang-orang yang selalu memanggil saya, berseru kepada saya di dalam kehidupannya? Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini di dalam Minggu Rogati, yaitu berdoa supaya kita tetap menyerahkan hidup kita, supaya kita tetap berseru kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajari kami supaya kami tetap berdoa dan kami semakin mengenal pribadi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan melalui kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Demikian juga Tuhan, Tuhan tahu di dalam perjalanan seluruh orang-orang yang telah Tuhan tebus di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini, menghadapi pergumulan hidup karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Untuk itu Bapak, kuatkan para pemerintah kami untuk melakukan yang terbaik bagi kami jemaat masyarakat yang telah mereka pimpin. Kuatkan para medis mewujudkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berbaring di dalam rumah sakit, yang sedang sakit di dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan, seluruh kami jemaat-Mu rindu bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah gereja. Seluruh kami jemaat-Mu rindu untuk aktivitas sosial di tengah-tengah kehidupan kami, terutama kami orang-orang yang selalu takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu kami berseru Bapak, supaya Bapak menghapuskan, supaya Bapak menjauhkan COVID ini dari kehidupan kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga Bapak, seluruh jemaat-Mu yang ada resort Sanggau Kapuas ini, kepada Tuhan kami serahkan, agar Tuhan yang selalu menyertai kami dan menyertai seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Untuk itu Bapak,
Sertai dan lindungilah kami jemaat-Mu yang ada seresop Sanggau Kapuas ini dimanapun kami berada di tengah-tengah kehidupan kami, apapun aktivitas kami, supaya kami tetap berdoa, supaya kami tetap mengenal pribadi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian juga Bapa, gereja-Mu HKBP kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah Bapa yang selalu menguatkan para hamba-Mu untuk melayani dimanapun mereka Engkau perintahkan melayani di dalam kehidupannya. Dan begitu juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu HKBP kami serahkan kepada-Mu, agar Tuhan yang selalu membimbing dan melindungi mereka. Demikian juga Bapa, seluruh anak-anak kami yang kami kasihi dan yang mengasihi kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga yang selalu beserta mereka. Engkau Tuhan yang menguatkan mereka dalam melakukan aktivitas mereka pribadi lepas pribadi. Kami tahu Bapa, kami manusia lemah yang tak luput dari dosa dan kesalahan, tetapi karena berkat dan kasih setia Tuhan tidak mengingat akan segala dosa dan pemberontakan kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin.